Tolong ya, cepat lunasin uang study tour kamu. Aku gak mau bayar lagi, Pak. Kamu gila? Ya udah, berarti kamu gak ikut study tournya. Aku udah nanya ke kepala sekolah. Katanya study tour gratis. Terus, uang kita untuk siapa, Pak? Tolong ya, cepat lunasin uang. Jam 11. Pasti besok pagi jam 11 aku udah jalan-jalan sama teman. Ada tas baru. Nantinya pisang-pisang. Gak sabar banget. Lu belum tidur? Udah jam berapa nih? Tunggu dulu. Ini anak besok mau pergi study tour belum tidur jam segini. Tidur nggak lu? Lihat aja, kalau sampai besok lu telat, jangan salahin siapapun di rumah ini. Tipe-tipe murid saat perjalanan di bis. 1. Tipe polos gak aneh-aneh. 2. Tipe HP-an terus, main game terus. 3. Tipe sahabat minyak kayu putih, takut mabok. 4. Tipe lemes, anti bis sebenarnya nih. Kasihan. 5. Tim kece dan suka ngemil. 6. Tipe madep jendela, mungkin mau survei jalan kali. 7. Tipe suka konser, calon diva nih kayaknya. 8. Tipe meraih mimpi, hebat nih anak. 9. Tipe laporan ke mama, biar aman. 10. Tipe pak guru yang pusing ditanya, kapan nikah? Hehe. Tipe-tipe murid saat perjalanan. Skip. But when does this game get fucking good? Skip. But when does this game get fucking good? Tukan belum tidur. Kamu nih besok mau study tour loh, kamu nggak tidur. Aduh mah, ya ntar lagi tidur. Ntar lagi tidur. Besok awas kamu telat bangun ya, nanti kamu ditinggal loh. Iya mah, iya sekarang tidur. Nggak sabar banget besok aku mau study tour. Pasti seru. Mau tidur dulu supaya besok nggak ngantuk. Aduh, nggak bisa tidur anjir, nggak sabar besok. Seru banget nih pasti. Nanti gue duduk di dekat jendela, pasti seru banget sambil ngeliat-ngeliat jalan gitu. Nggak sabar nih. Tukan. Pak, Bapak nyium bau nggak enak nggak sih Pak? Nah, si Bapak ini ngomong, orang lain. Kamu pernah nonton film Limitless? Entahlah, aku lupa.
Kalau pernah, mungkin kamu ingat karakter utamanya menemukan pil khusus yang bisa bikin dia ingat semua pengalaman dan pengetahuan, serta memakainya kapan saja dia butuh. Andaikan itu benar, kita belajar banyak hal selama hidup, tapi tetap nggak paham semuanya, sebab kita lupa banyak informasi. Kenapa ini terjadi? Bagaimana agar kita bisa mengingat lebih baik? Sisi Terang mau ngasih tahu kamu beberapa tips menghafal sederhana dan sebuah rumus universal untuk mengingat informasi apapun saat kamu membutuhkannya. Sebagai awalan, yuk kita bahas kenapa kita sering lupa. Otakmu kayak hard disk, ruangannya terbatas. Ingat, Sherlock Holmes, dia nggak bisa menyebut semua planet dalam tata surya. Bukan karena dia bolos sekolah atau apa, tapi karena dia terlalu cerdas buat nyimpen informasi nggak relevan kayak gitu dalam ingatannya. Dengan sengaja dia hapus fakta-fakta yang nggak akan dibutuhkan. Inilah yang dilakukan otakmu. Otak melindungimu dari kebanyakan informasi. Itu sebabnya semua data baru disimpan dalam ingatan jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi jika kamu nggak mengulangi atau memakainya, kamu akan cepat sekali melupakannya. Psikolog Jerman Hermann Ebbinghaus meneliti ingatan dan mekanismenya. Dia menggambarkan kurva lupa yang menunjukkan bahwa cuma sejam setelah belajar hal baru, kita lupa lebih dari setengah informasi yang telah dipelajari. Sorry, apa itu tadi? Bagaimanapun, sehari kemudian kita cuma ingat sekitar 30%. Nah, kamu tahu kemana arahnya? Cara mengingat semuanya. Untuk menyimpan informasi dalam ingatanmu lebih lama, kamu harus memasukkannya ke dalam ingatan jangka panjang. Ada teknik menghafal yang disebut pengulangan berjangka. Agar informasi tersimpan lebih lama dalam ingatanmu, kamu harus memasukkannya ke dalam ingatan jangka panjang. Menghafal paksa nggak begitu efektif dalam hal ini, sebab otakmu nggak bisa menalar informasi dengan cepat dan membentuk asosiasi yang kuat. Di sini, semua tergantung pada alasan kenapa kamu belajar sesuatu. Cara menghafal sesuatu dengan cepat. Situasi pertama adalah saat kamu harus mempelajari informasi dengan cepat, memakainya sekali dan melupakan sebagian besar darinya. Mirip persiapan ujian, kan? Kalau kamu pernah mengalami situasi di mana kamu cuma punya waktu semalam buat persiapan, kasih like video ini ya. Untuk menghafal sesuatu dengan cepat, ulang informasi langsung setelah kamu pelajari. Pengulangan kedua setelah 15-20 menit. Kamu nggak perlu kembali ke informasi antar pengulangan. Istirahat saja dan lakukan sesuatu yang lain. Biarkan otakmu rileks. Ulangi materi ketiga kalinya setelah 6-8 jam. Dan kamu harus mengulang untuk terakhir kalinya 24 jam setelah kontak pertama dengan informasi ini. Coba metode ini kalau kamu harus menghafal sesuatu dengan cepat dan beritahu kami hasilnya dalam komentar ya. Jangan lupa. Cara mengingat sesuatu untuk jangka panjang. Jika kamu ingin mengingat informasi untuk jangka panjang, kamu harus memperpanjang periode menghafal. Inilah rencana hafalan itu. Pengulangan pertama harus setelah belajar, seperti halnya dalam teknik sebelumnya. Ulangi materi itu setelah 20-30 menit. Dan di sini ada perbedaan. Pengulangan ketiga harus dilakukan setelah sehari. Yang berikutnya setelah 2-3 minggu. Dan putaran terakhir setelah 2-3 bulan. Dengan begini, kamu bisa mempelajari sesuatu dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebab otak berpikir jika kamu kembali ke informasi itu, artinya informasi itu penting. Jadi nggak dihapus. Nah, inilah 11 tips sederhana yang akan bantu kamu mengingat informasi dengan lebih mudah dan cepat. Kita mulai dari nomor 11. Coba pahami apa yang kamu pelajari. Mungkin kamu tahu gimana rasanya belajar sesuatu tapi nggak memahami informasinya. Biasanya pembelajaran kayak gitu akan berubah jadi mimpi buruk. Sebab ini kayak belajar puisi tanpa sajak. Hal buruk lain terkait belajar sesuatu yang nggak kamu pahami adalah jika lupa bagian tertentu, kamu tak akan bisa melanjutkan. Sebab cuma hafal urutan katanya, bukan arti sebenarnya. Itu sebabnya cara ini nggak kami rekomendasikan. Yang harus kamu lakukan adalah membaca seluruh informasi dan memahami apa poin utamanya atau poin-poinnya. Coba ceritakan lagi apa yang sudah kamu baca dengan kata-katamu sendiri. Lakukan ini sesimpel mungkin. Jika berhasil, artinya kamu mengerti informasi itu dan menghafal detailnya akan jauh lebih mudah.
10. Pelajari informasi yang paling diperlukan. Kalau merasa materi yang harus kamu pelajari terlalu banyak, tentukan prioritas dengan tepat. Tentukan apa yang harus kamu tahu dan yang tidak masalah jika ditinggalkan. Setelah itu, fokus pada bagian-bagian kunci dari yang harus kamu hafal. Jika kamu ada waktu untuk informasi yang kurang penting, bagus. Kamu makan apa? Boleh minta? Come again? Nih, aku datang. Sekarang bagi aku. Come again? Aku datang. 9. Efek posisi serial. Bukan, ini bukan pas kamu naruh serealmu di sebelah kanan kok. Ketika mempelajari hal baru, ingat ini. Hal-hal yang berada di bagian awal dan akhir paling mudah dihafal. Manfaatkan efek ini sebaik-baiknya. Pilah informasinya, sehingga bagian-bagian kunci berada di awal dan akhir. 8. Teori gangguan. Alihkan perhatianmu dari satu topik ke topik lain, dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Misalnya, kamu menyiapkan pidato. Kamu telah mempelajari teksnya selama 15 menit. Saatnya istirahat. Istirahatlah tiap 15-20 menit. Karena inilah periode perhatian paling fokus dan orang biasanya berhenti bersikap jeli. Jadi hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah beralih ke sesuatu yang sama sekali lain. Kayak main gitar atau nonton video sisi terang. Satu hal lain yang kamu harus berhati-hati adalah pelajari informasi serupa. Teori gangguan menyatakan bahwa informasi serupa bisa campur aduk dan jadi berantakan. Karena itu, jika kamu tahu mau belajar sesuatu yang mirip, meskipun cuma sedikit dengan yang telah kamu pelajari, kami anjurkan untuk istirahat lama sebelum memulai hal yang baru. 7. Pelajari hal-hal yang berlawanan. Lawan kata adalah pasangan yang mudah diingat. Misalnya, jika kamu sedang belajar bahasa baru, hafalkan siang dan malam bersama. Dengan begini, Adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baiklah adik-adik, di video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya Bu Tride memaparkan materi, namun pada video kali ini Bu Tride akan membahas mengenai soal ujian untuk kelas 6 SD ataupun MI anak-anak. Mengingat dalam waktu dekat ini, kalian akan menghadapi yang namanya ujian sekolah sebelum kalian lulus ke tingkat SMP nanti adik-adik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga mengetahui informasi penting ini mengenai pembahasan ujian sekolah. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas soalnya. Oke, di sini Bu Tride sudah menyiapkan beberapa soal-soal yang merupakan soal ujian sekolah maupun ujian nasional yang paling sering keluar di ujian-ujian tahun lalu adik-adik. Nah, adapun mata pelajaran yang akan kita bahas pertama yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu pada ekosistem padang rumput terdapat rantai makanan sebagai berikut. Jika kata punah, maka yang akan terjadi adalah, oke adik-adik, di sini sudah disediakan gambar dari ekosistem padang rumput. Nah, pertanyaannya yaitu jika kata punah, maka yang akan terjadi adalah, oke, kita perhatikan ini adalah kata. Paraphrasing Olga has the ability to convey ideas with much greater clarity. Kecil-kecil so bule. Nah, maka yang akan terjadi adalah, oke, kita perhatikan ini adalah kata. Nah, makanannya apa? Menguntungkan bagi si anggrek. Yang mana di antara opsi jawaban yang paling tepat adalah jika kata punah, maka belalang berkembang pesat, sedangkan ular akan menjadi punah. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Parasitisme. Nah,
Jadi itu tidak baik. Kemudian yang D, menebang pohon yang bukannya oleh si kupu-kupu ini. Kemudian yang D, paku tanduk rusa menempel di pohon sawo. Nah ini juga sama seperti yang A, yaitu komensalisme anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 3. Di bawah ini merupakan contoh cara melestarikan lingkungan hutan adalah yang A, melaksanakan sistem tebang pilih. Jadi kita memilih pohon-pohon yang sudah tidak produktif untuk ditebang atau pohon-pohon yang sudah tua anak-anak. Kemudian yang B, memindahkan semua satwa ke kebun binatang. Ini salah. Kemudian yang C, melakukan penebangan pohon di hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. Ini juga salah anak-anak. Karena kita mengeksploitasi tempat tinggal satwa-satwa liar. Jadi itu tidak baik. Kemudian yang D, menebang pohon yang masih produktif. Nah ini juga salah. Jadi pohon-pohon yang masih produktif itu biasanya akan menghasilkan begitu banyak oksigen anak-anak. Jadi tumbuhan produktif itu tidak boleh ditebang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian kita yang dilakukan oleh tumbuhan pada ilustrasi tersebut bertujuan untuk yang A, melindungi diri dari hewan pemangsanya, bukan anak-anak. Kemudian yang B, memperoleh makanan dengan mudah, salah. Yang C, bertahan hidup pada lingkungan. Nah jadi dari kata kunci yang sudah kita garis bawah ini, maka kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu tujuan dari adaptasi tumbuhan ini yaitu untuk mempertahankan hidupnya pada lingkungan anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ular menjulur-julurkan lidahnya dengan seperti pada gambar adalah kita garis bawah ini, maka kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu tujuan dari adaptasi tumbuhan ini yaitu untuk mempertahankan hidupnya pada lingkungan anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ular menjulur-julurkan lidahnya dengan tujuan titik-titik. Yang pertama, yang option A, menakuti musuh, salah. Kemudian yang kedua, memberi jejak, juga bukan. Yang ketiga yaitu mendeteksi melalui bau. Dan yang D, berkomunikasi. Nah, jadi tujuan ular menjulur-julurkan lidahnya itu adalah bertujuan untuk mendeteksi bau anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut soal yang 6. Perhatikan gambar berikut. Perbedaan Gondo, iya betul sekali. Nah pertanyaannya, perbedaan cara adaptasi dari teratai dan eceng gondok yaitu, nah kita lihat dari akarnya anak-anak. Akar dari tumbuhan yang A atau tumbuhan teratai ini terbenam di lumpur, sedangkan tumbuhan yang B atau eceng gondok ini tumbuhannya mengambang di air anak-anak. Nah sehingga perbedaan cara adaptasi yang dimiliki oleh kedua tumbuhan ini yang paling tepat itu adalah jawaban yang C, betul sekali. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Perhatikan daftar berikut. Bangunan perumahan itu akan menyebabkan berkurangnya resapan air atau tanah-tanah yang menyerap air itu semakin berkurang anak-anak. Kemudian pembangunan di bantaran sungai itu tidak berpengaruh terhadap resapan air. Nah sehingga kegiatan manusia yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air itu adalah nomor 1 dan juga nomor 3. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Tsunami Banten mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah yang A, menggalakkan pembangunan kembali rumah dan bangunan yang roboh. Kemudian yang B, melakukan kegiatan pemulihan dengan penanaman kembali pepohonan atau reboisasi. Bisa jadi. Kemudian penataan ulang dan membangun gedung pencakar langit. Nah, dengan adanya gedung pencakar langit ini, maka akan mengurangi daerah resapan. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang D, menyarankan warga untuk transmigrasi ke daerah lain. Nah, itu bukan usaha untuk mengatasi hal tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kemudian nomor 9, dan jangkrik. Nah, tomcat menggunakan kulit dan juga paru-paru anak-anak. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada daur hidup yaitu nyamuk sempurna, lalat sempurna, dan jangkrik tidak sempurna. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C, anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang ditunjukkan oleh anak panah adalah, kalian perhatikan yang ditunjukkan itu adalah bagian ini, anak-anak. Nah, bagian yang ditunjuk ini adalah pergelangan kaki. Jadi, sendi yang ada di dalam pergelangan kaki itu adalah sendi engsel, anak-anak. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang
C? Nah, kita bahas yang option A, sendi peluru. Pada sendi peluru itu merupakan sendi yang bergerak ke segala arah. Contohnya itu ada pada tulang lengan atas. Ini adalah fungsinya dari lambung anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Nah, di mana? Oke, itu adalah ciri dari pubertas laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu tumbuh jerawat juga merupakan ciri pubertas laki-laki. Pinggul membesar itu adalah ciri pubertas perempuan. Dada membidang, benar sekali, merupakan ciri pubertas laki-laki. Kemudian dada membesar itu adalah ciri perempuan. Tumbuh rambut di area tertentu. Nah, itu juga benar anak-anak. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, 4, dan 6. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 15. Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA adalah infeksi yang menyerang satu komponen saluran pernapasan bagian atas. Bagian saluran pernapasan atas ini sel darah merah yang rendah. Maka A, yaitu menggunakan masker saat lingkungan kotor. Pertanyaan selanjutnya yang 16 yaitu dia sering merasakan cepat lelah dalam beraktivitas sehari-hari. Ia tampak pucat dan mudah mengantuk meskipun sudah tidur dengan cukup di malam harinya. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata sel darah merahnya rendah. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penyakit seperti yang dialami oleh Dea adalah, oke, di sini kita sudah mendapat kata kuncinya anak-anak, yaitu wajahnya tampak pucat dan juga mudah mengantuk meskipun sudah tidur. Kemudian ternyata si Dea ini mengalami sel darah merah yang rendah. Maka untuk menghindari penyakit seperti ini yaitu, oke, kita lihat option yang A, menghindari minum minuman yang bersoda. Nah, apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung soda, maka salah satu dampaknya adalah kita akan mengalami yang namanya obesitas. Berarti jawaban yang A salah. Kemudian yang B yaitu mengonsumsi makanan yang berserat tinggi. Nah, kita mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi apabila kita mengalami yang namanya sembelit. Nah, sembelit itu artinya sulit untuk buang air besar anak-anak. Berarti ini jawabannya juga salah. Yang C, mengurangi makanan yang berkadar gula tinggi. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan yang berkadar gula tinggi, maka nantinya akan menyebabkan gula darah anak-anak. Nah, ini juga bukan merupakan langkah untuk mencegah kekurangan sel darah merah. Nah, yang D yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Nah, makanan yang banyak mengandung zat besi baik untuk mengatasi kekurangan darah merah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian selanjutnya soal nomor 17. Oksigen di dalam tabung memiliki sifat titik-titik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sifat dari benda gas anak-anak. Yang A, mengalir ke tempat yang rendah, ini adalah sifat dari benda cair. Kemudian yang B, menekan ke segala arah, kemungkinan jawaban benar. Yang C yaitu volume tetap. Nah, volume tetap ini adalah ciri dari benda padat anak-anak. Kemudian yang D, bentuk tetap, itu juga merupakan ciri dari benda padat. Sehingga jawaban yang paling tepat mengenai sifat dari benda gas yaitu menekan ke segala arah. Jawabannya adalah B. Kemudian lem cair penyambung pipa dibiarkan akan mengeras. Nah, ini merupakan contoh perubahan wujud sehingga es yang berada di atas benda A itu lebih cepat mencair anak-anak. Di dalam gelas itu mencair. Berarti yang option B salah. Kemudian yang C, menjemur pakaian basah itu merupakan soal-soal terbaru dari channel ini. Baiklah anak-anak, akhir kata Putri Dea ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Oh iya, kemarin kan udah daftar di Ada Kami. Limit 80 juta bisa dicicil dengan bunga 0,4%. Lanjut sekarang
bisa terdengar.